Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-579. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, untuk beberapa saat pendopo Kademangan itu menjadi sepi. Agaknya masing-masing sedang membuat pertimbangan-pertimbangan di dalam hati. Ki Gede Menoreh agaknya menyadari bahwa persoalannya banyak tergantung kepadanya. Jika ia tidak berkeberatan melaksanakan perkawinan anaknya dalam waktu singkat itu, maka semuanya akan dapat menerimanya, karena tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan sesuai dengan waktu yang disebutkan oleh Kiai Gringsing. Rabu manis, desis Ki Gede Menoreh di dalam hatinya. Hari itu adalah hari lahir Suandaru. Waktunya tepat saat matahari terbenam. Bagi Ki Argopati sendiri, hari bukannya ketentuan yang paling penting. Baginya tidak ada hari yang mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain. Jika ia memerlukan memanggil orang-orang tua untuk memperhitungkan waktu, maka hal itu semata-mata untuk memberikan kesan bahwa ia tidak meninggalkan perhitungan dan pertimbangan dari orang-orang tua. Jika terjadi sesuatu kelak, orang-orang tua dan tetangga di seputarnya tidak akan menyalahkannya. Baginya kini yang terpenting adalah pertimbangan jarak waktu, kira-kira 40 hari lagi. Untunglah bahwa selama ini aku sudah membuat beberapa persiapan. Perempuan-perempuan tua sudah mulai menyediakan beberapa macam keperluan yang dapat disimpan. Kayu bakar telah tertimbun di belakang kandang. Padi yang paling baik sudah disisihkan dan dikeringkan. Setiap saat padi itu dapat ditumbuk dan menjadi beras yang putih. Sementara Ki Argopati membuat pertimbangan di dalam hatinya, maka orang-orang tua di Menoreh pun seakan-akan menunggunya untuk memberikan jawaban. Kiai, berkata Ki Argopati kemudian, agaknya aku tidak mendengar pendapat yang tidak menyetujui saat perkawinan yang diusulkan oleh Ki Demang Sangkal Putung. Bahkan sebagian dari orang-orang tua di tanah perdikan Menoreh agaknya menyerahkan persoalan itu kepadaku. Bukan atas perhitungan hari, karena agaknya hari yang diusulkan oleh Ki Demang itu tidak merupakan suatu pantangan, tetapi tekanannya kepada waktu yang sempit. Kiai Gringsing mengangguk-angguk sambil menjawab, demikianlah agaknya Ki Gede. Namun segala sesuatunya terserah kepada Ki Gede Menoreh. Kiai, berkata Ki Gede, sebenarnya lah bahwa hari-hari itu memang sudah kita tunggu. Sedikit atau banyak, kami di sini sebenarnya telah membuat beberapa persiapan yang mungkin. Karena itu, agaknya aku pun tidak berkeberatan atas jarak waktu yang dipesankan oleh Ki Demang Sangkal Putung itu. Jadi tegasnya, bertanya Kiai Gringsing, aku dapat menerima dengan baik hari itu, kecuali jika ada pertimbangan lain dari orang-orang tua. Seorang tua menggelengkan kepalanya sambil berkata, seperti yang sudah dikatakan, hari itu bukan hari pantangan,
Apabila Ki Gede mempertimbangkan pelaksanaannya dapat dilakukan pada hari itu, maka agaknya tidak ada persoalan lagi. Rabu manis, 8 hari lebih sedikit, karena besok hari Rabu itu pun hari Rabu manis pula. Ya, kira-kira 40 hari lagi, sahut Ki Gede menoreh. Semuanya terserah kepada Ki Gede, berkata seorang tua yang lain. Hari itu memang bukan hari pantangan, apalagi hari itu merupakan hari lahir Anggir Swandaru. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, "Baiklah, semuanya merupakan pertimbangan yang menentukan bagiku. Biarlah aku berpikir semalam. Besok aku akan memberikan jawaban kepada Kiai Gringsing sebagai wakil dari Ki Demang di Sangkal Putung." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Yang penting bagiku bahwa tidak ada keberatan apapun juga dengan hari yang sudah ditentukan oleh Ki Demang itu." Dengan demikian maka pertemuan itu pun sudah mencapai pokok persoalannya. Pertemuan seterusnya tinggallah membicarakan tentang rangkaian dari upacara itu. Pakaian yang akan dikenakan, berapa hari pengantin laki-laki harus berada di rumah pengantin perempuan sebelum saat perkawinan, dan kelengkapan upacara yang lain sambil menikmati hidangan yang satu persatu disuguhkan. Tetapi pembicaraan itu sudah tidak begitu penting lagi. Meskipun demikian, satu demi satu Kiai Gringsing dan kedua kawannya itu harus ingat benar apa yang sudah dibicarakan, supaya pada saatnya tidak terjadi kesalahan dan kekisruhan. Akhirnya pembicaraan itu pun berakhir, meskipun Ki Gede masih akan memberikan keterangan besok, tetapi rasa-rasanya semuanya sudah pasti. Demikianlah, maka orang-orang tua di tanah perdikan menoreh itu pun minta diri. Ketika malam menjadi semakin larut, udara menjadi bertambah dingin, dan angin yang basah bertiup menyusup masuk ke pendopo yang terbuka, mengguncang nyala pelita yang berwarna kemerahan. Sepeninggal orang-orang tua itu, maka Ki Gede pun segera mempersilahkan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita untuk beristirahat. Ki Argopati mengerti bahwa mereka tentu merasa letih karena perjalanan mereka dan pembicaraan yang melelahkan pula. Tetapi Kiai Gringsing pun berkata, "Ki Gede, kami minta maaf bahwa kami masih minta waktu sedikit. Kami masih ingin berbicara dengan Ki Gede seorang diri tanpa orang lain." Wajah Ki Argopati menjadi tegang. Dipandangnya ketiga tamunya itu berganti-ganti. Namun ia tidak segera dapat menangkap kesan yang tersirat pada wajah-wajah itu. Wajah-wajah yang rasa-rasanya tetap tenang dan tidak melontarkan kesan kegelisahan sama sekali. "Apakah masih ada yang kurang dari pembicaraan kita?" bertanya Ki Argopati. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Ditatapnya wajah Ki Argopati yang tegang. "Ki Gede," berkata Kiai Gringsing kemudian, "memang masih ada yang kurang. Agaknya yang kurang itu tidak kalah pentingnya dari yang sudah kita bicarakan." Ki Argopati menjadi semakin tegang. Sejengkal ia bergeser maju mendekat. "Tetapi Ki Gede," berkata Kiai Gringsing, "aku mempunyai permintaan. Persoalan yang akan kami sampaikan nanti
Hendaknya jangan sampai mengganggu persoalan yang tengah dihadapi oleh Ki Gede dan seluruh warga Tanah Percikan Menoreh. Aku tidak mengerti, desis Ki Argopati. Persoalan yang akan kami kemukakan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan rencana Ki Gede untuk menyelenggarakan perhelatan perkawinan Angger Pandanwangi dan Swandaro. Meskipun demikian, sebaiknya Ki Gede mengetahuinya agar dapat membuat persiapan-persiapan yang masak menghadapi masa-masa perkawinan itu. Baiklah Kiai, meskipun aku tidak mengerti apa yang akan Kiai katakan, tetapi aku sudah lebih dahulu mempersiapkan diri melakukan semua pesan Kiai. Ki Gede, Kiai Gringsing pun bergeser mendekat. Menjelang perkawinan Angger Pandanwangi, ternyata Tanah Percikan Menoreh telah disusupi lagi dengan sebuah masalah yang dapat menimbulkan kesulitan. Ki Gede Menoreh hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Sebenarnya ia ingin segera mendengar persoalan apa yang akan dikatakan oleh Kiai Gringsing itu. Tetapi ia masih tetap menahan diri. Ki Gede, berkata Kiai Gringsing kemudian, yang mula-mula perlu kami sampaikan adalah sebuah berita yang agak menggetarkan hati. Tentang wafatnya Ki Gede Pemanahan? Bukan. Aku yakin bahwa berita itu telah tersebar sampai ke ujung barat dan timur dari Tanah Pajang. Jadi, sepeninggal Ki Gede Pemanahan, Mataram telah diguncang oleh hilangnya 2 buah pusaka. Pusaka yang merupakan kekuatan batiniah bagi tegaknya Mataram. Bahkan beberapa orang percaya bahwa pusaka-pusaka itu dapat menuntun wahyu keraton. Maksud Kiai, Kanjeng Kiai Pleret dan Kanjeng Kiai Mendung telah jengkar dari ruang pusaka di Mataram. Hei, Ki Argopati terkejut, bukan kepalang. Wajahnya yang tegang menjadi bertambah tegang. Kedua pusaka itu hilang diambil oleh beberapa orang yang berhasil memasuki ruang pusaka di Mataram. Jadi Mataram telah dimasuki pencuri-pencuri ulung. Bukan saja pencuri, tetapi perampok. Ki Argopati mengerutkan keningnya. Keheranan yang sangat telah terpancar di wajahnya. Apakah Mataram saat itu sedang kosong sama sekali? Ki Juru Martani dan Raden Sutowijoyo ada di Mataram. Ki Juru Martani ada. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan serba sedikit dari beberapa hal yang diketahuinya tentang hilangnya kedua pusaka dari Mataram itu. Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya cerita Kiai Gringsing itu sulit untuk dipercayainya. Namun dalam persoalan yang penting ini, Kiai Gringsing tidak sedang bergurau. Peristiwa itu memang aneh, berkata Kiai Gringsing. Tentu ada sekelompok orang-orang sakti, bukan hanya 1 atau 2 orang. Iya, agaknya memang demikian. Dan agaknya orang-orang itu dengan sengaja telah meninggalkan tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda? Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan pula mengenai tanda-tanda yang dengan sengaja ditinggalkan oleh orang-orang yang mengambil pusaka-pusaka itu. Tanda-tanda yang aneh. Aku belum pernah melihat ciri-ciri yang demikian. Mungkin suatu perguruan yang kurang terkenal. Mungkin suatu perguruan yang baru sekali. Meskipun pimpinannya mengaku mempunyai tetesan darah Majapahit. Mungkin sekali.
Tetapi apakah Ki Sumangkar dan Ki Waskita juga belum pernah melihatnya? Keduanya menggelengkan kepalanya. Selagi Ki Sumangkar berada di Jipang, apakah ada tanda-tanda yang mirip dengan tanda-tanda itu? Aku belum pernah melihat ciri-ciri seperti itu, sahut Ki Sumangkar kemudian. Beberapa buah perguruan kecil yang pada waktu itu membantu Adipati Jipang, tidak ada yang memiliki ciri-ciri yang mirip atau mempunyai arti serupa dengan ciri-ciri yang ditinggalkan itu. Jika demikian, orang itu sengaja menimbulkan kebingungan. Mereka menanggalkan tantangan yang tidak bertanggung jawab, karena siapapun dapat membuat ciri-ciri yang aneh-aneh sekalipun, berkata Ki Gede menoreh. Mungkin memang demikian, sahut Kiai Gringsing. Besok jika aku kembali ke Sangkal Putung, aku akan mengambil tiruan dari ciri-ciri itu. Mudah-mudahan dapat aku pergunakan untuk menemukan kelompok yang mengaku keturunan Majapahit itu. Mudah-mudahan Kiai, aku akan menunggu pemberitahuan berikutnya. Mungkin persoalan ini akan merambat sampai ke telatah menoreh, seperti persoalan Panembahan Agung beberapa saat lampau. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Sekilas ia memandang wajah Ki Waskita dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Kemudian katanya, Ki Gede, masih ada yang ingin aku sampaikan. Ki Gede tidak menyahut. Adalah kebetulan sekali. Pada saat kami menyeberang Kali Progo, dengan tidak kami sengaja kami mendapat sedikit petunjuk arah kepergian salah satu dari kedua pusaka yang hilang itu. Ki Argopati menjadi tegang, bahkan ia pun bergeser setapak sambil bertanya, "Kemana arah itu, Kiai?" Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan pendengarannya pada saat ia menyeberang Kali Progo, tentang sekelompok orang yang membawa sebuah songsong dan yang kemudian membunuh para tukang perahu. Ki Argopati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Aku sudah menduga bahwa mau tidak mau, aku pasti akan terlibat lagi. Jadi salah satu dari pusaka yang hilang itu dibawa menyeberang Kali Progo dan pergi ke telatah menoreh. Begitulah kira-kira Ki Gede." Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih Kiai. Memang seharusnya Kiai memberitahukan kepadaku. Dengan demikian aku dapat berjaga-jaga. Tetapi semuanya ini adalah rahasia Ki Gede. Bukan saja untuk ketenangan telatah menoreh yang akan melaksanakan perhelatan, tetapi bagi Mataram, kehilangan kedua pusaka itu pun merupakan rahasia pula. Rakyat Mataram tidak boleh mengetahui bahwa kedua pusaka itu telah hilang. Sebab jika demikian, maka seluruh rakyat Mataram akan menjadi gelisah dan barangkali akan mempengaruhi kepercayaan mereka kepada pemimpinnya." Ki Argopati masih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Aku mengerti Kiai. Aku akan merahasiakannya demi kepentinganku sendiri dan kepentingan Mataram yang baru tumbuh itu." "Terima kasih Ki Gede. Kelak jika tiruan ciri-ciri itu sudah siap, aku akan membawa sekeping buat Ki Gede. Mungkin akan berguna bagi Ki Gede dan bagi Mataram. Namun sebelum keperluan Ki Gede sendiri selesai, maka sebaiknya Ki Gede tidak perlu merisaukannya. Karena sebenarnya lah bahwa keperluan Ki Gede sendiri adalah keperluan yang penting bagi masa depan anak perempuan Ki Gede itu." "Terima kasih Kiai. Tetapi justru dalam kesibukan itu aku harus berwaspada. Sudah barang tentu, ada satu atau dua orang kepercayaanku yang akan aku beritahu hal itu. Tetapi dengan jaminan bahwa mereka akan dapat memegang rahasia."
Kiai Gringsing tidak menyahut, tetapi kepalanya terangguk-angguk. Kepada mereka itulah aku akan menyerahkan pengamanan menoreh selama perhelatan itu nanti berlangsung. Iya, Ki Gede, memang agaknya tidak akan dapat diabaikan. Kemungkinan yang sama sekali tidak kita harapkan. Mungkin mereka akan mempergunakan kelengahan masa-masa perhelatan itu untuk kepentingan mereka. Memang tidak mustahil. Untunglah bahwa Kiai kebetulan mendengar bahwa salah satu dari kedua pusaka itu berada di telatah menoreh. Setidak-tidaknya lewat telatah menoreh. Bahkan mungkin kedua-duanya, meskipun tidak bersama-sama atau mengambil jalan penyeberangan yang lain. Mungkin sekali, Ki Gede. Baiklah, Kiai. Aku akan mencoba mencari keterangan lewat orang-orangku yang paling aku percaya. Aku akan mencoba mencari berita. Apakah ada orang atau sekelompok orang-orang yang membawa sejenis pusaka yang menyeberang di tempat-tempat penyeberangan yang lain? Keterangan yang demikian akan berguna sekali, Ki Gede. Agaknya, persoalan yang menghambat tumbuhnya Mataram masih saja timbul. Usaha itu akan dilakukan terus-menerus dalam usaha sekelompok orang untuk menggagalkan Mataram. Bahkan lebih jauh lagi, hancurnya Pajang sama sekali. Dan mereka adalah sekelompok orang yang berada di bawah pengaruh orang yang menyebut dirinya mempunyai keturunan darah Majapahit itu. Aku semula menyangka bahwa setelah Panembahan Agung dapat diselesaikan, maka tekanan pada Mataram akan menjadi semakin ringan. Tetapi ternyata justru sebaliknya. Karena itulah, maka kita tidak akan dapat tinggal diam, Ki Gede. Apakah selama ini Kiai hanya tinggal diam? Kiai Gringsing tersenyum. Sekilas dipandanginya Ki Waskita dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Kemudian katanya, seharusnya aku berkata lain. Kita selama ini memang tidak tinggal diam. Juga Ki Arkopati. Yang lain pun tersenyum pula. Betapa pahitnya peristiwa yang terjadi atas Mataram. Namun orang-orang tua itu masih juga sempat berkelakar. Demikianlah, maka akhirnya pembicaraan mereka pun berakhir. Ki Arkopati mengerti sepenuhnya apa yang harus dilakukan. Seperti yang diduga oleh Kiai Gringsing dan kedua kawan-kawannya. Bahkan ia merasa bersyukur bahwa dengan demikian ia dapat mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan dan tidak tenggelam dalam kesibukan hari-hari perhelatan. Orang-orang itu mungkin akan menyalakan pertentangan seperti yang mereka lakukan atas Mataram dan Pajang. Kehadiran pusaka itu di menoreh akan dapat menumbuhkan salah paham apabila belum saling mengerti. Berkata Ki Arkopati kemudian, karena itu, kami mengharap agar Kiai menyampaikan persoalan pusaka yang menyeberang ke menoreh itu kepada Ki Juru Martani. Tentu, dengan demikian, kami akan mendapat keterangan yang lengkap dan untuk selanjutnya saling melengkapi. Ternyata keterangan itu sangat penting artinya bagi Ki Arkopati. Meskipun mungkin pusaka itu hanya dibawa lewat saja telatah menoreh, namun hal itu akan dapat menumbuhkan berbagai macam masalah apabila Ki Arkopati tidak mendapat keterangan lebih dahulu tentang pusaka itu. Ketika malam menjadi semakin larut, maka Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita pun segera kembali ke dalam bilik yang disediakan bagi mereka. Beberapa saat mereka masih membicarakan masalah pusaka-pusaka itu. Namun kemudian mereka pun segera pergi ke pembaringan dan tidur dengan nyenyaknya. Pagi benar.
Mereka telah terbangun. Ki Waskita tetap pada rencananya untuk mengunjungi keluarganya semalam agar mereka tidak terlampau gelisah karena kepergiannya yang berlarut-larut. "Aku menunggu sampai besok," berkata Kiai Gringsing. "Iya, dan perjalanan Kiai jangan sampai tertunda karena aku. Jika aku tidak datang besok, aku harap Kiai melanjutkan perjalanan seperti rencana. Jika ada kesempatan, aku akan menyusul sampai ke Sangkal Putung." Ki Waskita pun kemudian minta diri pula kepada Ki Arkopati untuk mengunjungi keluarganya barang satu malam. "Jadi aku hanya dapat menyampaikan jawaban resmiku kepada Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar malam nanti?" bertanya Ki Arkopati. Sambil tersenyum Ki Waskita menjawab, "Jawaban Ki Arkopati sudah aku ketahui dengan pasti, meskipun baru malam nanti diucapkan dengan resmi." "Oh, aku lupa bahwa aku berbicara dengan seorang Ki Waskita yang benar-benar Waskita." "Ah, tidak, bukan berdasarkan atas ilmu apapun. Sekedar pertimbangan lahiriah saja. Bukan saja aku, tetapi agaknya Ki Demang Sangkal Putung yang tidak ikut serta datang ke Menoreh pun sudah mengetahui jawaban Ki Gede Menoreh yang akan diucapkan nanti." "Ah, Ki Waskita tidak boleh mengurangi ketegangan kami," berkata Ki Sumangkar. "Biar saja kami menunggu jawaban itu dengan tegang." Mereka pun tertawa. Ki Sumangkar meneruskan, "Bukankah kadang-kadang kita senang mengalami ketegangan oleh sebuah teka-teki, seperti kanak-kanak senang melakukannya?" Ketika matahari kemudian memanjat semakin tinggi, maka Ki Waskita pun kemudian berangkat meninggalkan Menoreh, kembali ke rumahnya untuk sekedar mengurangi ketegangan keluarganya yang telah menunggunya beberapa lama. Dengan demikian maka di malam hari berikutnya, Kiai Gringsing hanya berdua saja dengan Ki Sumangkar, duduk di antara orang-orang tua di Menoreh untuk mendengarkan jawaban Ki Arkopati. Jawaban yang sebenarnya sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian maka pertemuan itu pun berjalan dengan cepat. Tidak ada persoalan lagi di antara Ki Arkopati dan Kiai Gringsing sebagai wakil Ki Demang Sangkal Putung. Karena itu, maka pertemuan itu pun kemudian sebagian hanya sekedar pembicaraan yang tidak penting dari acara-acara perkawinan yang bakal diadakan itu. Namun sementara itu, Ki Waskita yang telah berada di rumahnya dirisaukan oleh persoalan yang tidak disangkanya. Ternyata Rudito tidak ada di rumah. Ia minta diri kepada ibunya untuk pergi beberapa hari. Meskipun ibunya tidak mengizinkannya, tetapi ia memaksanya juga. "Aku sudah dewasa, Ibu. Dan aku bukan sekedar sebuah golek yang hanya pantas diemban dengan cindih. Aku pun ingin mengenal dunia ini dengan segala macam isinya, yang halus, yang kasar, dan segala bentuknya," berkata Rudito. Bagaimanapun juga ibunya menahannya, bahkan dengan air mata. Namun Rudito tetap juga pergi meninggalkan rumahnya. "Aku akan mencarinya," berkata Ki Waskita. "Kau harus menemukannya," berkata ibunya. "Bukankah Kakang dapat mengetahui di mana Rudito sekarang berada?" "Aku dapat menduga arahnya," berkata Ki Waskita. "Tetapi aku tidak tahu tepat di mana ia sekarang." "Ia tidak pernah pergi kemanapun juga selama ini.
apalagi sepeninggalmu, Kakang. Ia berada saja di dalam biliknya, siang dan malam. Hanya kadang-kadang saja ia berjalan-jalan di halaman, bergurau dengan pelayan-pelayan. Tetapi sejenak kemudian, ia sudah berada lagi di dalam biliknya. Apa yang dilakukannya di dalam biliknya? Membaca rontal. Rontal? Iya, rontal yang diambilnya dari atas belandar di dalam sebuah peti kecil. Dada Ki Waskita menjadi berdebar-debar. Ia pun kemudian pergi ke tempat ia menyimpan rontal. Tetapi peti itu masih ada di tempatnya. Rontal itu dikembalikannya ketika ia berangkat. Ia membacanya dengan tekun. Iya, hampir tidak pernah berhenti. Seperti yang aku katakan, kadang-kadang saja ia keluar dari biliknya, menghirup udara dan berkelakar sejenak, kemudian kembali lagi ke dalam bilik itu. Ki Waskita pun kemudian mengambil peti kecil di atas belandar di dalam biliknya. Ketika ia membuka peti itu, sebuah rontal yang disimpan di dalamnya masih utuh. Dengan hati yang berdebar-debar, diambilnya rontal itu dan diamat-amatinya. Ia melihat beberapa goresan tanda yang tentu dibuat oleh Rudito. Ia telah mempelajari ilmu itu tanpa tuntunanku, katanya di dalam hati. Sungguh mendebarkan. Jika ia mengambil arah yang salah, maka semuanya akan rusak. Tetapi hati Ki Waskita pun menjadi agak terhibur. Tidak cukup waktu bagi Rudito untuk mempelajari ilmu itu sebaik-baiknya. Sehingga seandainya ia dapat menguasai beberapa bagian dan terbenam dalam tujuan yang dikendalikan oleh nafsu, maka ia bukan seorang yang sangat berbahaya. Meskipun demikian, Ki Waskita masih juga cemas jika Rudito ternyata mengembara di daerah yang sederhana dan tenang, daerah yang hampir tidak pernah terjadi keributan apapun juga, maka ia akan dapat menjadi hantu yang paling menakutkan. Tetapi Ki Waskita tidak mengatakan kepada istrinya bahwa Rudito telah menyadap ilmu di dalam rontal itu, karena ia pun masih belum yakin bahwa Rudito berbuat demikian. Mungkin ia hanya sekedar membaca dan ingin mengetahui serba sedikit tentang isinya, kemudian mengembalikannya lagi, katanya di dalam hati. Namun ternyata ketika Ki Waskita merenungi bilik anaknya, ia menemukan sehelai rontal di bawah tikar di pembaringannya. Dengan dada yang bergetar, ia mengamati rontal itu. Rontal yang berisi goresan-goresan huruf dan gambar. Rudito telah mengutipnya. Ia bergumam di dalam hati. Kegelisahan Ki Waskita pun melonjak di dalam dadanya. Rasa-rasanya ia ingin segera berlari menemukan anaknya. Tetapi ia tidak mau membuat istrinya bertambah gelisah. Sehingga karena itu, maka ia telah menekan segala perasaan itu di dalam dirinya sendiri. Selama di rumahnya, Ki Waskita mencoba untuk bersikap wajar, tanpa menumbuhkan berbagai prasangka dan pertanyaan pada istrinya. Ia sempat menceritakan bahwa ia telah terlibat dalam pembicaraan mengenai saat-saat perkawinan Swandaru dengan Pandanwangi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Api di Bukit Menoreh
pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.